Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang jenius secara alami memang disebut sebagai sebuah bakat. Akan tetapi kecerdasan dan kreativitas biasanya dapat ditingkatkan dengan mudah oleh siapa saja. Nah, ada 4 kebiasaan yang biasa dilakukan oleh seorang yang dianggap jenius, baik jenius secara bakat maupun dalam bekerja keras, sehingga mereka menjadi sukses. Yang pertama adalah kebiasaan merenung, introspeksi diri selama 15 menit sehari. Sebenarnya ini bukan hanya tugas-tugas dalam daftar tanggung jawab sehari-hari, ya. Menjawab pertanyaan pada diri sendiri atau introspeksi diri juga tidak sesederhana itu. Karena beberapa orang akan bertanya pada diri sendiri tentang apa hasrat saya. Kemudian kenapa saya berbuat seperti itu dan apa gunanya. Sehingga dengan itu membangkitkan semangat. Dan juga selalu bertanya apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Kemudian berapa banyak kehidupan yang sudah dicapai, yang sudah dijalani. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas akan memaksa untuk melangkah lebih jauh daripada yang pernah dilakukan kebanyakan orang. Memikirkan hal-hal tersebut juga bisa memberikan kegembiraan yang menguntungkan, ya. Apalagi misalnya capaian-capaian yang kita inginkan, target-target yang kita inginkan tercapai sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita, ya. Nah, oleh karena itu banyak bertanya pada diri sendiri tentu akan membuat kita lebih mawas diri, membuat kita akan tahu apa yang menjadi kelemahan atau kelebihan kita. Dan yang perlu diingat adalah selalu mencatat, ya, mencatat apa yang kita sudah lakukan dan apa target-target yang ingin kita raih selanjutnya. Dari hasil perenungan itu kemudian kita catat apa yang diinginkan dan apa target-target yang kita harapkan, ya, dalam minggu ini, ya, dalam bulan ini, ya, dalam bulan berikutnya sampai 1 tahun kemudian, ya. Setiap hari kita selalu merenung, mengintrospeksi diri apa yang sudah, sedang dan akan kita lakukan. Kemudian juga biasakan selalu membaca, ya, minimal 30 menit sehari. Nah, dengan membaca buku tentu, ya, akan tahu tentang berbagai kemajuan yang terjadi, ya. Atau kita juga tahu tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target-target yang kita inginkan tersebut. Nah, membaca itu adalah salah satu cara belajar orang jenius, ya. Membaca kalau sekarang lebih mudah, ya, karena apa? Karena dengan membaca kita mendapatkan sumber-sumber bacaan yang bagus, ya, yang lebih baik, ya, tentang apa yang harus kita lakukan. Apalagi dalam budaya membaca kita sekarang bisa dilakukan secara online, ya. Di internet banyak apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu bisa kita
telusuri, bisa kita berselancar di internet. Dengan membaca juga membuat sudut pandang kita menjadi lebih luas, ya. Dan di situ juga kita mengasah otak untuk berpikir, ya. Menempatkan juga dengan membaca menempatkan pengetahuan orang lain, sudut pandang orang lain pada diri kita, ya, sehingga kita dilatih untuk bisa menganalisis dari berbagai persoalan yang ada. Nah, dengan membaca, ya, minimal 20 menit, sekitar 15 halaman buku setiap hari, maka pada akhir tahun Anda akan bisa menyelesaikan 15 sampai 20 buku, ya. Menurut pengalaman, tidaklah berlebihan jika mengatakan bahwa satu buku dapat benar-benar mengubah hidup, ya. Dengan komitmen 20 menit, minimal 20 menit, Anda bisa memberi Anda 20 peluang setiap tahun untuk melakukan berbagai hal yang menggembirakan, meraih kesuksesan, ya. Kemudian langkah yang selanjutnya agar kita lebih sukses adalah fokus, ya, selama 30 menit sehari, ya, minimal 30 menit sehari, fokus dalam mengerjakan sesuatu, ya. Guru terbesar, guru terbaik di dunia adalah proses penguasaan, ya. Bagaimana kita menempatkan pikiran dan tubuh bersama-sama mempersembahkan diri pada sesuatu, sehingga pada akhirnya memberikan kesempatan pada diri untuk memperbaiki pikiran. Di sisi lain, belajar adalah salah satu kualitas terpenting yang dibutuhkan, ya. Apalagi pada saat dunia yang cepat berubah seperti sekarang ini, ya. Jadi fokuslah kita dalam melaksanakan kegiatan apapun itu, ya. Entah itu hobi atau pekerjaan, ya, dedikasikan diri meski hanya setengah jam sehari, ya. Tentu dengan fokus ini pada akhirnya kita akan melatih diri bagaimana mengerjakan sesuatu, ya, sampai tahap keberhasilan, nah, yang dirasa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kebiasaan yang lebih bagus lagi adalah bagaimana kita bisa mengatur keuangannya. Akar dari segala pemikiran biasanya bersumber pada keuangan yang dimiliki, ya. Mungkin Anda sulit berfokus jika keuangan saat ini sedang dalam masalah, ya. Nah, berusaha mengatur keuangan dengan bijak merupakan salah satu cara, ya, menjadi orang jenius dan menjadi orang yang lebih sukses. Ingat, keuangan yang baik bukan berarti Anda memiliki uang yang banyak atau harta yang berlimpah. Keuangan yang baik adalah saat Anda bisa mengatur pengeluaran untuk tidak lebih besar dari pendapatan, ya, atau lebih besar pasak daripada tihang. Ya, kebanyakan umumnya orang jenius itu orang yang juga pandai dalam mengatur keuangan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi lebih sukses layaknya seperti para jenius, jangan lupa untuk mengatur keuangan dengan baik. Kemudian dalam mengatur keuangan ini kita juga harus membiasakan, ya, 3 langkah sederhana dalam mengatur keuangan, yaitu berhemat. Nah, dalam berhemat ada hal penting yang wajib Anda lakukan, ya. Berusaha menahan hasrat untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan, ya. Karena jika tidak, Anda akan kehilangan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, untuk hidup hemat ini biasakanlah kita menulis sesuatu yang dibutuhkan, ya. Kemudian kita cari yang dibutuhkan tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk atau tiba-tiba itu kadang-kadang kita tergoda untuk membeli sesuatu yang sebetulnya kita tidak butuhkan, ya. Misalnya kita berkunjung ke mall, ya, karena kita tidak mempersiapkan apa yang dibutuhkan, pada akhirnya begitu melihat apapun itu mentang-mentang ada duit, pada akhirnya semuanya dibeli. Padahal akhirnya apa yang terjadi, barang-barang tersebut yang dibeli tersebut menjadi barang sampah, ya, yang disimpan di gudang pada akhirnya karena tidak dibutuhkan. Padahal itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Kemudian juga pastikan Anda memiliki anggaran keuangan setiap bulan yang selalu dipatuhi, ya.
Dengan demikian Anda akan lebih mudah mencapai tujuan keuangan di masa depan. Nah, kemudian bagaimana merencanakan keuangan ini ya untuk bersama hidup hemat. Jadi memiliki target-target yang ingin dicapai, buat rencana keuangan secara lebih jelas, baik untuk jangka waktu pendek maupun panjang ya. Apakah itu membeli kendaraan pribadi, membeli rumah, atau keuangan biaya pendidikan anak, rencanakanlah dengan baik sesuai dengan yang kita butuhkan dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian belajarlah selalu berinvestasi ya. Setelah berhasil berhemat dengan merencanakan keuangan yang baik ya, Anda juga harus memiliki strategi yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Ya, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan berinvestasi. Ya, investasi itu bagaimana mendapatkan passive income, ya, di mana Anda bisa mendapatkan menciptakan pendapatan baru di luar pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan yang kini dijalani. Ya, investasi yang lebih mudah yaitu dengan membeli logam mulia ya, emas ya. Karena emas itu dari waktu ke waktu harganya relatif stabil, bahkan selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Belilah emas 1 gram, 2 gram, 3 gram dan seterusnya. Kalaupun belum bisa sedikit, belum bisa banyak ya sedikit-sedikit. Karena banyak sekarang pun di aplikasi-aplikasi baik itu di Shopee Pay ya, di Shopee, di Bukalapak, di Bibli itu banyak investasi emas ya. Dengan harga yang cukup terjangkau ya, 20.000, 30.000, 50.000 bisa membeli emas ya, 0,0 sekian gram dan seterusnya. Yang pada akhirnya akan banyak ya menjelang dirasa cukup kan. Suatu waktu kita kalau dalam keadaan terpaksa darurat kita bisa menjualnya ya. Demikian ya hal-hal yang bisa dilakukan, kebiasaan-kebiasaan baik ya, mengikuti kebiasaan orang yang jenius ya, sehingga pada akhirnya kita sukses baik secara finansial maupun secara materi maupun secara moral ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.